Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zaskia Nur Ramadhani dengan NPM 231302505 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya dari kelompok 8. Di sini saya dengan teman-teman membuat aplikasi bernama Sikoin, di mana aplikasi Sikoin sendiri adalah aplikasi tabungan digital. Saya akan mempresentasikan hasil tampilan dari aplikasi yang telah saya buat dengan sedikit analisis kode-kodenya. Jadi sebelum kita memulai pembuatan dari aplikasi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek yang kami buat. Dalam proyek Sikoin, aplikasi tabungan digital ini dikembangkan menggunakan bahasa Dart dan framework Flutter untuk memanfaatkan arsitektur responsive UI berbasis widget tree. Jadi dua komponen fundamental yang kami gunakan adalah stateless widget dan stateful widget yang berperan besar dalam menentukan stabilitas dan dinamika tampilan dari aplikasi kami. Baik, jadi di sini saya sudah memasukkan kodenya. Sebelum kita membuat aplikasi, kita sudah memasukkan kodenya. Di sini ada beberapa file yang saya masukkan ke dalam folder lib dan ke dalam folder assets. Jadi di sini saya sudah memasukkan file-filenya ke dalam folder lib, yaitu welcome page, kemudian ada target model, settings page, register page, kemudian ada monitoring target page, ada main Dart, login page, home page, daily saving model, dan terakhir ada add target page. Dan untuk asetnya sendiri di sini saya memasukkan 3 gambar. Untuk kode yang pertama saya akan menjelaskan kode mulai dari halaman kode welcome. Jadi fungsi dari kode welcome page ini tuh berfungsi sebagai halaman pembuka atau splash screen dari aplikasi Sikoin yang kami buat. Jadi halaman ini muncul pertama kali saat aplikasi dijalankan sebelum berpindah ke halaman login atau halaman berikutnya. Nah, pertama di sini ada kode welcome page. Di sini menggunakan stateful widget, di mana karena ada proses waktu tunggu atau delay sebelum berpindah ke halaman berikutnya. Dan untuk kode init state itu dipanggil fungsinya dengan navigate to next screen. Jadi panggil fungsi untuk navigasi setelah beberapa detik. Jadi di sini untuk menjalankan delay dan navigasi otomatis. Dan untuk fungsi dari navigate to next screen sendiri yaitu agar diarahkan ke halaman berikutnya atau login page dengan efek transisi menggunakan page route builder. Nah, di sini kodenya gunakan transisi fade untuk perpindahan yang lebih mulus. Page route builder. Dan untuk tampilan UI-nya, di sini kami menggunakan stack agar elemen itu dapat ditumpuk seperti di bagian tengah dan bagian bawah. Dan untuk warna serta desainnya itu kami menggunakan warna putih dengan latar belakang dengan backgroundnya abu-abu dan warna biru tua gelap. Jadi halaman ini adalah halaman pembuka dari aplikasi Sikoin. Saat aplikasi dijalankan, tampilan logo dan garis loading selama 5 detik itu akan tampil. Setelah itu pengguna otomatis diarahkan ke halaman login dengan efek transisi yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di bagian bawah sini itu terdapat teks
ini terdapat teks hak cipta dari tim kami, yaitu Mobile Programming Kelompok 8 2025. Baik, untuk kode yang selanjutnya, kode yang berikutnya yaitu di sini ada register page, di mana halaman login ini fungsinya itu digunakan sebagai halaman register agar pengguna baru dapat membuat akun di aplikasi Sikoin sebelum masuk ke halaman utama. Nah, untuk struktur utamanya sendiri di sini kami menggunakan stateful widget karena halaman ini tuh membutuhkan perubahan state seperti menampilkan atau menyembunyikan password dan validasi input dari pengguna. Seperti kami memasukkan nama lengkap, kemudian email, nama lengkap, email, kemudian password dan konfirmasi password. Dan untuk fungsi register di sini berisi validasi input agar semua kolom diisi dan password memenuhi syarat minimal 6 karakter serta cocok dengan konfirmasi. Nah, jika validasi berhasil, sistem akan berpindah ke halaman berikutnya, yaitu homepage, menggunakan navigator push and remove until. Nah, jika validasi berhasil, sistem akan berpindah ke halaman homepage menggunakan kode berikut navigator of context push and remove until. Nah, jika gagal, maka akan muncul snack bar berisi pesan kesalahan. Dan untuk warna di sini kami mengambil warna biru muda dan untuk tombol daftarnya itu menggunakan warna hitam. Dan kemudian untuk fungsi build password di sini dibuat agar kode itu lebih efisien dan mudah dibaca. Dan untuk icon sendiri itu digunakan untuk mengatur visibilitas password secara interaktif. Baik, jadi itu saja penjelasan mengenai kode dari halaman register. Dan untuk selanjutnya, kita ke halaman login. Di sini kodenya sudah saya masukkan, dimana fungsi dari file ini tuh sebagai halaman login tempat pengguna yang sudah memiliki akun ya, jadi dapat masuk ke sistem Sikoin sebelum diarahkan ke halaman utama. Jadi di sini struktur utamanya kami menggunakan stateful widget karena halaman ini tuh membutuhkan perubahan state ya, seperti menampilkan atau menyembunyikan password. Nah, di sini tuh terdapat dua controller, email dan password. Jadi untuk menangani input itu, fungsinya itu untuk menangani input pengguna pada kolom email dan password. Dan untuk fungsi login sendiri itu untuk mengecek apakah kolom email dan password itu sudah terisi. Nah, jika valid, aplikasi itu akan mengekstrak nama pengguna dari email bagian sebelum add dan berpindah ke homepage menggunakan navigator push and remove until ini. Jadi agar halaman login itu tidak
dapat dikembalikan. Nah, jika kolom kosong seperti yang sudah tadi saya jelaskan, itu akan muncul snack bar yang memberikan peringatan kepada pengguna berisi pesan kesalahan. Dan untuk tampilan sendiri kami di sini memilih warna biru muda. Dan untuk komponen tambahan di situ ada, kami membuat dua helper function, yaitu build text field kemudian build password field. Jadi digunakan agar struktur kode lebih ringkas dan mudah dipelihara. Dan untuk icon visibility pada kolom password memungkinkan pengguna untuk menampilkan atau menyembunyikan teks password secara interaktif. Baik, jadi itu saja mengenai analisis kode login. Kemudian kita akan lanjut ke halaman homepage. Jadi di sini fungsinya untuk sebagai halaman utama aplikasi Sikoin yang menampilkan ringkasan keuangan, kemudian ada daftar target tabungan, serta menyediakan akses ke fitur lain seperti menambahkan target, kemudian melihat detail target, terus mengatur profil dan logout. Untuk homepage sendiri kan menggunakan struktur utama yaitu stateful widget. Dan untuk konstruktor itu menerima username dari halaman login dan kemudian disimpan dalam variabel current username. Nah, ini dia. Kemudian untuk variabel target list menyimpan semua target tabungan itu dalam bentuk list of target model. Sedangkan untuk currency formatter itu berfungsi untuk memformat angka ke bentuk rupiah menggunakan paket Intel. Dan untuk logout itu untuk menghapus semua rute dan kembali ke login page agar pengguna keluar sepenuh dari aplikasi. Dan untuk navigate to add target itu membuka halaman tambah target dan menunggu hasil input target baru. Jadi jika berhasil dibuat, target langsung ditambahkan ke daftar dan muncul snack bar konfirmasi. Dan untuk navigate to settings, di sini membuka halaman settings untuk mengubah profil pengguna. Jadi nama baru akan diperbarui di tampilan dan disimpan sementara di state. Dan untuk navigate to monitoring itu mengarahkan ke halaman monitor target atau lihat target. Jadi untuk melihat atau menghapus target, hasil dari halaman monitoring itu dikembalikan dan diperbarui di daftar target. Dan untuk warnanya sendiri kami tetap memilih warna biru muda seperti sebelumnya. Baik, jadi itu saja kode dari halaman home. Dan kemudian kita akan lanjut ke halaman add target page. Ini. Jadi tujuan dari fungsi file yang dibuat yaitu sebagai halaman input data target tabungan baru. Jadi pengguna dapat menentukan nama target, kemudian jumlah uang yang ingin dikumpulkan, serta periode tabungan. Jadi periode tabungan itu
seperti tanggal mulai dan tanggal kapan berakhir kita akan menabung. Dan hasil input kemudian dikirim kembali ke halaman utama atau homepage setelah validasi. Dan untuk struktur utama sendiri kami menggunakan stateful widget sama seperti sebelumnya. Kemudian menggunakan target name control. Nah, di sini kami menggunakan target name control, kemudian target amount control untuk membaca nilai dari input text. Dan untuk form validasi menggunakan global key form state agar input tidak kosong atau tidak valid. Dan kemudian untuk fungsi dari calculate daily saving itu jadi secara otomatis menghitung rekomendasi jumlah tabungan per hari berdasarkan selisih antara tanggal mulai dan tanggal target. Dan untuk fungsi select date itu menampilkan kalender pemilih tanggal. Jadi di situ kita bisa memilih tanggal, bulan, dan tahunnya. Serta kita bisa memastikan tanggal akhir selalu setelah tanggal itu dimulai. Kemudian ada submit target, melakukan validasi form, membuat objek target model lalu mengembalikan data ke halaman sebelumnya menggunakan navigator pop. Jika semua input valid. Kemudian di sini ada app bar, kita akan menampilkan judul buat target baru dengan tombol kembali. Dan untuk form input itu menggunakan build card. Baik, itu saja untuk penjelasan mengenai halaman tambah target, Kemudian kita akan lanjut ke kode halaman monitoring target. Nah, di sini fungsi dari halaman ini sendiri yaitu sebagai halaman pemantauan target tabungan harian dalam aplikasi Sikoin yang kami buat. Jadi halaman ini menampilkan detail perkembangan tabungan berdasarkan target yang dipilih oleh pengguna. Untuk struktur sendiri kami di sini menggunakan stateful widget. Jadi kode ini tuh menyimpan dan memperbarui daftar harian atau daily savings yang dihasilkan dari tanggal mulai hingga tanggal akhir target. Setiap item mewakili jumlah tabungan per hari dan dapat dicetak saat sudah ditabung. Fungsi-fungsi pentingnya sendiri di sini ada. Fungsi pentingnya yaitu generate daily savings, itu untuk membuat tabungan harian secara otomatis. Dan untuk one checklist item tab, jadi untuk mengubah status centang dan menghitung ulang progres tabungan. Dan di sini ada recalculate progress untuk menghitung total uang terkumpul dan persentase kemajuan. Kemudian ada delete target. Di sini daily savings untuk membuat daftar tabungan harian otomatis. Kemudian ada delete target untuk menghapus target dengan konfirmasi ya. Dan send data back itu mengirim hasil pembaruan ke halaman utama. Baik, itu saja sekilas mengenai kode dari halaman monitoring target. Kemudian yang selanjutnya di sini ada daily saving model. Nah, jadi halaman ini berfungsi sebagai model data untuk mempresentasikan satu entry tabungan harian dalam aplikasi Sikoin. Jadi kelasnya di sini menggunakan daily saving model .dart. Jadi itu sebagai model datanya, dan kemudian ada date time itu untuk menyimpan tanggal tabungan. Dan untuk amount tipe double itu untuk menyimpan nominal tabungan harian. Dan untuk
boolean is completed itu tipe booleannya jadi sebagai penanda apakah tabungan pada hari tersebut itu sudah dilakukan atau belum dengan nilai awal itu false. Jadi itulah tadi kode dari halaman daily saving model. Dan untuk kode target model, kemudian kita akan lanjut ke target model. Jadi di sini kode target model DART berfungsi sebagai model data utama yang merepresentasikan satu target tabungan dalam aplikasi Ccoin. Jadi kelas target model di sini ada kelas target model itu untuk menyimpan informasi penting seperti name, nama target tabungan, kemudian jumlah uang yang ingin dicapai, kemudian ada periode waktu menabung, serta jumlah uang yang sudah terkumpul. Kemudian current amount sendiri itu tidak menggunakan final karena nilainya dapat berubah seiring progres pengguna menabung. Dan selain itu terdapat getter progress. Jadi secara otomatis menghitung presentasi kemajuan tabungan berdasarkan perbandingan antara current amount dan target amount. Karena itu untuk ini ya memastikan hasilnya itu tetap dalam rentang 0 hingga 1. Baik, itu saja penjelasan dari kode halaman target model. Kemudian kita lanjut ke settings page. Jadi di sini halaman settings, di mana file ini itu sebagai halaman pengaturan akun. Jadi halaman ini berisi form untuk mengubah informasi profil seperti nama dan email, dan ada form untuk mengubah password dengan validasi dasar. Di sini kami menggunakan struktur stateful widget, jadi menerima dua parameter dari halaman sebelumnya, yaitu homepage. Dan untuk konstruktor sendiri ada di sini. Jadi ketika berpindah ke halaman ini, ke halaman setting, jadi data nama dan email pengguna akan dikirim dari halaman lain. Dan kemudian ada settings page state. Sini berfungsi untuk menangani logika interaktif, jadi seperti mengedit data pengguna, kemudian validasi form, kemudian menampilkan snack bar jika terjadi kesalahan, mengatur visibilitas password, dan mengatur tampilan antar widget atau UI-nya. Baik, jadi itu saja sedikit mengenai analisis dari kode-kode pembuatan aplikasi Ccoin. Jadi di sini langsung saja akan kita coba run hasil tampilannya. Baik, jadi di sini sudah tampil dari halaman login. Di sini terdapat deskripsi atau keterangan judulnya, masuk ke Ccoin. Di sini pada bagian halaman login ya, jadi kita harus memasukkan email dan password jika kita sudah mempunyai akun. Tetapi jika kita belum mempunyai akun, di sini kita klik daftar. Nah, di sini kita harus memasukkan nama lengkap, kemudian email, password, dan konfirmasi passwordnya. Nah, pertama-tama karena kita belum memiliki akun, jadi kita buat akunnya terlebih dahulu. Kita masukkan nama lengkap, kemudian emailnya.
kemudian password. Nah, di sini kita klik daftar. Nah, apabila sudah tampil pada halaman pertama di sini, nah jika sudah masuk ke halaman home, di sini kita bisa melihat ada judul dari aplikasi atau nama dari aplikasi berikut, yaitu SeaCoin. Ada ucapan selamat datang dengan tertera nama kita di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada total uang yang terkumpul dan di sebelah kanannya ada target yang aktif. Jadi untuk melihat ada berapa target yang sudah kita buat, nah di sini terdapat buat target baru untuk menambahkan target apabila kita ingin membuat targetnya. Di sini belum terdapat target tabungan ya, karena kita belum menambahkan. Kita akan menambahkan target baru terlebih dahulu. Nah, di sini tampil pada halaman buat target baru. Di sini tampil tulisan. Yang pertama, di sini kita harus memasukkan nama target, kemudian jumlah target, dan periode tabungan, tanggal mulai hingga tanggal berakhirnya. Kita akan langsung isi saja. Apa yang ingin kita masukkan, kemudian kita masukkan nominal target yang akan kita capai, kemudian tanggal mulainya, misal kita mulai dari tanggal 22 Oktober 2025 dan kita akhiri pada tahun depan di tanggal 24 Oktober. Nah, jika kita sudah memasukkan, di sini terdapat rekomendasi tabungan per harinya itu 81.522. Jadi di sini terdapat rekomendasi untuk mencapai target agar tepat waktu. Jadi langsung saja kita klik buat target tabungan jika sudah selesai. Nah, di sini akan tampak target tabungan saya. Di sini target yang sudah kita tambahkan tadi akan muncul pada halaman home ini. Di sini terdapat progres menggunakan persentase, dan di sini ada nominalnya. Di sini bisa saja kita klik progresnya dan akan tampil halaman monitoring progress. Nah, di sini terdapat target yang tersisa, dan untuk hasil selesai juga akan muncul jika kita sudah menceklis rencana tabungan harian. Misalnya kita di sini checklist saja ya. Nah, jika sudah, kita langsung saja back karena nanti akan tersimpan otomatis. Dan di sini ada tulisan berlangsung. Nah, jika kita sudah menceklis, maka di sini monitoring progresnya, nominal itu akan dengan secara otomatis bertambah. Dan di sini terlihat monitoring dari persentase yang terkumpul itu ada 2,2% dengan jumlah nominal 652.174. Jadi di sini tersisa 67 hari lagi, dan untuk hasil selesai di sini baru 8/368. Nah, di sini apabila kita ingin menghapus halaman dari target tabungan kita buat, di sini ada fitur untuk menghapusnya. Jadi akan otomatis terhapus jika kita klik. Kemudian kita akan coba buat satu target lagi. Yang sudah saya jelaskan tadi, kita masukkan nama targetnya. Lalu tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Oke, jadi di sini terdapat. Jadi di sini ada rekomendasi tabungan per hari seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Rekomendasi 10.859 untuk mencapai target tepat waktu. Kita klik buat target. Nah, di sini ada tulisan target sewa kos berhasil dibuat ya.
saya akan memperlihatkan jika target tabungan ini sudah selesai. Misal kita checklist semua. Nah, jika sudah selesai, maka ini akan 100% progres presentasenya. Nah, di sini terdapat perbedaan pada target tabungan yang masih aktif dan yang sudah selesai. Jika masih aktif, di sini terdapat progresnya berwarna hijau, dan untuk yang sudah selesai itu ada tulisannya di atas. Ini jika sudah selesai. Nah, di bagian total terkumpul ini sudah terlihat uang yang sudah terkumpul ada berapa jumlahnya, dan target aktif itu ada 2 karena yang satu ini sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke tampilan setting. Di sini setting itu yang pertama ada informasi profil jika pengguna ingin mengganti informasi profilnya seperti nama lengkap dan atau emailnya. Di sini jika kita sudah masukkan, kita simpan saja perubahan. Kemudian jika ingin mengganti password, di sini kita harus memasukkan password lama, kemudian masukkan password baru dan konfirmasi dan ubah password. Untuk tampilan halaman pengaturan seperti itu. Baik, itu saja presentasi dari saya selaku perwakilan kelompok 8 untuk pembuatan aplikasi Sikoin atau target tabungan digital. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.